Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan bahas bab 6 ya, untuk matematika kelas 4 kurikulum Merdeka. Ya, ini materinya adalah segi 4. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ya, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya dan dicari video yang diinginkan. Oke, kita akan membahas segi 4 di sini. Oke. Pada kotak bertitik di samping buatlah berbagai macam segi 4 dengan menghubungkan titik-titik dengan 4 garis. Ini bisa menjadi segi 4. Ya. Nah, ini adalah segi 4. Mau dibikin lebih besar boleh. Nah, ini juga segi 4. Mau lebih besar lagi atau lebih panjang ke bawah boleh. Ini adalah segi 4. Semuanya segi 4 ya. Ini segi 4 sama sisi ya. Kalau ini kita bisa menyebutnya persegi panjang atau lebih besar lagi. Ini juga boleh. Ini juga segi 4. Nah, jadi macam-macam segi 4. Oke. Nah, kita lanjutkan. Di sini walaupun enggak pas pada titiknya, ini juga segi 4 ya, segi 4. Macam-macam bentuk segi 4 ya, tidak harus melalui titiknya ya. Jadi bisa dibuat seperti itu. Ini juga macam-macam segi 4 ya. Wow, banyak sekali, tidak ada habisnya. Ayo pikirkan namanya, cara menggambarnya dan sifat-sifat berbagai macam segi 4 tersebut. Banyak sekali ya alternatifnya. Oke. Yang pertama, garis tegak lurus. Nah, ayo eksplorasi segi 4E pada halaman 56. Ini adalah segi 4 tegak lurus apabila ada bagian yang tegak lurus ya. Nah, pada sudut beberapa garis 1 dan 4 berpotongan, ukurlah sudut ABCD. Nah, jadi di sini pada sudut berapa garis 1 dan 4 berpotongan. Di sini adalah garis 1, ini adalah garis 4, ini jelas 90 derajat. Ya. Jadi di sini 90 derajat. Ukurlah sudut A. Nah, kita akan ukur sudut A. Ya. Kita akan gunakan ini busur ya untuk mengukur sudut A. Sudut A mari kita ukur di sini ya. Nah, di sini kalau Pak Ali ukur adalah 60 derajat. Ya. A ini 60 derajat. Yang B ini pelurusnya A. Ya, jadi kalau A sudah diukur, untuk mengetahui B ya 180 dikurangi 60. Ini namanya sudut berpelurus. Pasti 120 derajat. Yang C, A dan C itu pasti sama. Ya, yang C 60 derajat juga. Yang D ini pasti sama dengan B. Jadi B itu 120 derajat. Jadi kita cukup mengukur satu saja. Pada sudut berapa ya? Ini adalah 1 dan 4 ya. Jadi ada 4 sudut di situ. Pada sudut berapa garis 2 dan 3? 2 dan 3 berpotongan. Ini semuanya adalah 90 derajat. Terlihat jelas di sini ya, tegak lurus. Di sini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, dan ini juga 90 derajat. Dua garis dikatakan saling tegak lurus jika dua garis tersebut berpotongan membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini adalah sudut 90 derajat. Garis 2 dan 3 saling tegak lurus. Ya, jadi ini adalah garis 2, di sini garis 3, ini keduanya saling tegak lurus karena membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Gambar samping menunjukkan sebuah simbol kantor pos di peta Jepang. Wah, ini pasti tulisan Jepang ya. Kantor pos simbolnya seperti ini. Pada sudut berapakah garis B dan C berpotongan? Di sini jelas 90 derajat. Ya, 90
derajat. Jika garis C diperpanjang, garis C ini kita perpanjang terus, ya. Sudut apa yang dibentuk? Sudut siku-siku, ya, sudut siku-siku. Nah, garis A dan C, ya, A dan C sama, sudut siku-siku atas 90 derajat. Oke. Suatu garis diperpanjang memotong tegak lurus garis lain, meskipun kita tidak mengetahui titik perpotongannya, maka kedua garis tersebut tetap saling tegak lurus. Jika garis A dan B ini sejajar dan B tegak lurus C, maka B selalu tegak lurus A. Ya, jika A dan B sejajar dan kemudian jika, ya, jika garis C dan A, atau jika C dan B tegak lurus, maka, ya, C dan A juga tegak lurus. Oke, ya. Ini syaratnya jika ABC dalam satu bidang. Dalam satu bidang, ya, syarat, ya. Syaratnya jika ABC dalam satu bidang. Suatu garis diperpanjang memotong, ini sudah kita baca tadi, ya. Garis manakah yang saling tegak lurus? Ini membentuk 90 derajat. Bisa kalian cek dengan penggaris busur. Ini adalah 90 derajat, ya. Ini kita cek dengan busur dan ini juga 90 derajat, ya. Nah, jelas sekali terlihat 90 derajat. Jadi nomor 2 ini juga iya. Nomor 3 jelas bukan, karena ini tidak 90 derajat. Nomor 4, ini kalau diperpanjang akan membentuk 90 derajat. Ya, jika diperpanjang. Ya. Jika diperpanjang. Ya, maaf tulisannya jelek, ya. Ayo carilah garis-garis saling tegak lurus pada segi 4 pada halaman 60. Ya. Carilah garis-garis saling tegak lurus pada halaman 60. Nah, ini halaman berapa ya ini? Ini adalah halaman 61, jadi halaman sebelumnya. Kita cari garis-garis yang tegak lurus, kita tandai, ya. Nah, ini 60. Yang tegak lurus kita tandai, ya. Ini adalah simbol tegak lurus. Seperti ini atau seperti ini adalah simbol tegak lurus. Tegak lurus. Nah, Pak Ali lebih suka pakai yang simbol ini aja. Ini tegak lurus, di sini tidak. Ya, ini tegak lurus, yang dikasih simbol Pak Ali ini tegak lurus, di sini tegak lurus, di sini semuanya tegak lurus. Ya, ini tegak lurus. Nah, ini semuanya tegak lurus seperti ini. Kemudian ini semuanya tegak lurus, ya. Nah, ini semuanya tegak lurus. Ini enggak. Dan ini tegak lurus. Ini tidak ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita baca soal-soalnya. Kita ini sudah sampai sini, ya. Ayo temukan garis tegak lurus. Dengan menggunakan garis yang dilipat pada 5, ya, penggaris segitiga temukan tegak lurus. Ya. Nah, bisa mencari tegak lurus, bisa ubin itu semuanya pada umumnya tegak lurus pada umumnya, walaupun ada ubin yang tidak tegak lurus. Ini tegak lurus. Jadi kalau kita punya kertas, lembaran kertas, ya, jadi Pak Ali akan sobek kertas ini, ya, untuk menunjukkan ini sembarang kertas. Nah, kalau kertas ini Pak Ali lipat, ya, terus dilipat lagi, dilipat jadi 2, ya, terus dilipat lagi.
ini kita paskan, ya, ini maka ini pasti tegak lurus. Tegak lurus. Ini asal berimpitan. Ya, jadi kalian bisa nyoba. Kita lanjutkan. Ayo temukan garis tegak lurus. Dengan menggunakan garis yang dilipat pada ini, nah ini kita bisa mencari benda-benda lain yang tegak lurus. Ya, misalnya, nah ini ada dari YouTube, ya, tanda kalau sudah mencapai 100 subscriber. Nah ini tegak lurus ujung-ujungnya. Nah ini tegak lurus. Ya, nah ini sengaja Pak Ali pasang di sebelahnya untuk penyemangat, ya. Nah, Pak Ali juga punya logo Insight Chamber juga di sini, ya, untuk penyemangat. Oke, kita lanjutkan. Ayo eksplorasi bagaimana membuat garis tegak lurus. Ide Yosef, ya, kita bikin garis seperti ini, terus dengan menggunakan busur, ya, kita kasih titik di sini, lalu kita garis ke atas. Kedua garis ini pasti tegak lurus. Kemudian ide dari Kadek sama, bikin garis dulu, lalu menggunakan penggaris ini. Ini dipastikan pas, ya. Terus ini kita bikin garis seperti ini, jadinya pasti tegak lurus. Oke, ya. Ide Farida pakai manual langsung aja, garis seperti ini terus garis seperti ini. Di sini kan ada garis-garisnya, bisa untuk penanda. Apa ini? Lelehan salju dari atap melihat lurus ke depan. Ungkapan. Lelehan melihat lurus salju. Paling nggak tahu arahnya kemana ini, ya. Maksudnya apa ini? Oke, melihat lurus lelehan salju ke depan atau gimana, ya? Gambarlah satu garis yang melewati titik A, ya, dan tegak lurus. Gambarlah satu garis melewati titik A dan tegak lurus garis A. Di sini melewati A dan tegak lurus garis A, kalian bisa ambil alat tulis, ya. Nah, ini kalian pastikan menggunakan penggaris segitiga ini apakah tegak lurus apa enggak. Di sini penggaris segitiga, ya, atau kalian juga boleh pastikan dengan menggunakan busur. Ya, kalau menggunakan busur, ya, pastikan ini pas seperti ini dan ini pas di tengah, ya, menunjukkan 90 derajat. Oke, itu caranya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Apa soalnya? Melewati titik B, tegak lurus A. Nah, di sini melewati dari titik ini, gunakan busur, ya, pastikan pas di tengahnya busur, ya. Kemudian bikin titik di sini, lalu bikin garisnya. Atau menggunakan segitiga siku-siku, ya. Nah, seperti ini. Nah, kasih titik di sini, ya. Setelah itu baru gambar. Di sini ada titiknya, ya. Baru gambar garisnya. Seperti itu caranya. Oke. Garis-garis mana saja yang saling tegak lurus, ya. Di sini yang saling tegak lurus adalah garis ini, A dan G, ya. A ini tegak lurus, G, ya. Simbol seperti ini artinya tegak lurus. Kemudian mana lagi? Hanya A dan G saja, ya, yang tegak lurus di sini. Oke. Jadi kalian memastikan bisa pakai ini, ya, tapi kelihatan kalau nggak tegak lurus itu. Dilihat aja, ya, satu A dan G. Garis-garis sejajar. Nah, ayo eksplorasi segi 4E pada halaman 60 beberapa besar sudut berpotongan, besar sudut berpotongan 1, ya, 2 dan 3. Oke. Untuk yang A ini jelas 90 derajat, ya. A ini adalah 90 derajat, yang B itu juga 90 derajat, yang A, B, F. Nah, ini kita nggak tahu, harus digunakan ini. F dan G itu pasti sama. Jadi kita hitung lihat satu aja, yang G aja kita lihat
120. Berarti ya 120. G ini 120. F 120 dan G ini 120. Jadi sudut ini sama ini itu disebut sudut sehadap. Ya, itu karena 1 dan 2 ini sejajar, maka F itu sama dengan G. Dua garis dikatakan sejajar jika satu garis ketiga memotong dua garis tadi dengan siku-siku. Ya, ini misalnya A, di sini B, di sini C, ya. Jadi A tegak lurus sama B, artinya A juga tegak lurus sama C jika B dan C sejajar. Dua garis sejajar biasanya ditandai panah seperti ini. Nah, itu dua garis sejajar. Simbolnya biasanya seperti itu. Garis 1 dan 2 adalah garis sejajar. Ayo kita ukur besar sudut F dan G, ya. Kemudian bandingkan besarnya, sama pasti, ya, sama, yaitu 120 derajat. Derajatnya aja yang belum Pak Ali kasih. Nah, oke. Dua garis berpotongan. Jadi ini sudutnya selalu sama. Ya, misalnya ini sudutnya besarnya X, di sini besarnya pasti X. X itu berapa? Untuk tahu X itu berapa ya, kita gunakan ini. Kita ukur 60 derajat. Ya, ini 60 derajat, yang atas juga 60 derajat. Nah, kedua garis ini namanya sudut sahadap, ya, sudut ya sahadap. Oke. Ayo kita pilih garis-garis yang sejajar. Kita lihat garis-garis D sejajar G. Ya, ini adalah simbol sejajar. Sejajar. Jadi di sini jelas yang sejajar adalah D dengan G. D sejajar dengan G, terus kemudian C juga sejajar dengan E. C sejajar dengan E. Ya, ingat ini adalah simbol sejajar. Di bawah ini garis A, B saling sejajar. A dan B saling sejajar berarti garis A ya sejajar dengan garis B. Ayo pikirkan hal-hal berikut. Apabila ini segitiganya digeser, bandingkan jarak AB dengan CD. AB ya dengan CD jaraknya sama, ya, jadi AB itu jaraknya sama dengan CD. Jika garis A dan B diperpanjang, ya ini sudah diperpanjang, akankah mereka berpotongan? Tidak, ya, tidak, ya, dua garis sejajar tidak akan pernah berpotongan seperti rel kereta api, ya, dua garis sejajar tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang sepanjang apapun. Saat kamu meletakkan dua penggaris segitiga, ya, garis B, ya, penggaris segitiga pada garis B, apa yang terjadi pada titik E? Titik E tegak lurus, ya, tegak lurus, memiliki sudut 90 derajat, ya. Atau tegak lurus. Oke. Jarak di antara dua garis sejajar adalah sama pada setiap titiknya dan mereka tidak akan pernah bertemu walaupun diperpanjang sepanjang apapun. Gitu ya. Ayo temukan garis-garis yang sejajar pada segi 4 di halaman 60. Ya, untuk ini Pak Ali akan gunakan warna biru, ya. Pada halaman 60 kita cek lagi halaman 60, dua garis sejajar. Ya. Di sini tidak A, tidak ada B. Nah, ini anggap saja A, di sini anggap saja B. A sejajar dengan B. Ini anggap saja A, di sini B, di sini C, di sini D, maka A sejajar B dan C itu yang ini, ya, yang perpanjangan ini. Di sini garis saya perpanjang aja, ya, garis A, di sini ada garis B, ini garis C, ini garis D, gitu aja, ya. Jadi A sejajar dengan B, ya, C sejajar dengan D. Jadi kita harus namai biar enak. Ini misalnya kita namai garis A, garis B, garis C, garis D, maka A sejajar dengan B, C sejajar dengan D. Ya, ini kita kasih nama garis A, garis B, garis C, garis D, maka di sini
A sejajar dengan garis B. Jika kita namai ini garis A, garis B, garis C, garis D, ya, maka A sejajar dengan B, C sejajar dengan D. Ya, ini B kecil ya. Kemudian ini jika kita namai garis A, garis B, garis C, garis D, jelas A sejajar dengan B, C sejajar dengan D. Ini tidak ada dua garis sejajar. Ini jika ini kita namakan garis A, garis B, garis C, garis D, maka A sejajar B, C sejajar D. Ya, di sini tidak ada garis sejajar. Di sini jika kita namai garis A, garis B, ya, maka A sejajar dengan B. Ya, dua garis ini tidak sejajar. Jika ini kita kasih nama A, B, C, D, ya, maka A sejajar B dan C sejajar D. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo temukan garis-garis sejajar pada segi 4 halaman 60 sudah ya. Garis dan A dan B sejajar ya. Artinya A sejajar dengan B. 1. Carilah besar sudut F. Ya, besar sudut F. Di sini 110 ya, di sini 110. F mana? Di sini. F pasti sama dengan ini ya, pasti 110 juga. Sudut sehadap. Kemudian G. G dan F berpelurus. Untuk mencari G, G sama dengan 180 dikurangi F. Ya, sama dengan 180 dikurangi 110 sama dengan 70. Jadi G ini 70 derajat. H ini sama dengan G, ya. H sama dengan G sama dengan 70 derajat. Ya, jadi di sini 70 derajat juga. I ini adalah sama dengan G. Ya, sama dengan G. Jadi nama sudut berseberangan, luar, ya. Jadi I sama dengan G sama dengan 70 derajat juga. Ya, bisa dicek dengan menggunakan busur. Ya. Ini namanya nanti luar berseberangan. Jadi ada namanya masing-masing nanti ya. Oke, karena di buku belum diberikan, Pak Ali juga belum memberikan di sini. Ayo eksplorasi bagaimana menggambar garis-garis sejajar, pelajari cara Dadang dan cara Jia dan jelaskan alasan kenapa mereka itu sudah tepat. Ya, ide Dadang menggunakan penggaris dan penggaris segitiga ini pasti tegak lurus. Ini yang diinginkan apa? Sejajar ya, sejajar. Ya, sejajar. Jadi kalau cara Dadang kita gambar ini, terus kita geser ke bawah, terus gambar lagi pasti sejajar ya. Jadi karena segitiga itu tegak lurus, karena penggaris segitiga tegak lurus, penggaris panjang, ya, saat digeser juga tetap tegak lurus. Tetap tegak lurus. Kalau ini karena jarak antar kedua garis sama. Ide Cia boleh betul juga karena ini benar ya. Ini benar. Ini karena jarak kedua titik ya, itu sama karena jarak dua titik pada dua titik berbeda ya, pada kedua garis sama. Nah, ini kenapa kita bilang Cia benar. Ayo hubungkan titik-titik untuk menggambar garis sejajar. Kalau kita titik ini dengan ini, kita hitung juga ke sini 1 2 3 4 terus 1 1 2 3 4 terus 1. Kita gambar. Jadi garis sini ke sini. Ini pasti sejajar. Kita ini juga. Ini naik berapa? 1 2 3 ke kiri 1 2 3.
Misalnya mau gambar di sini naiknya juga 1 2 3 ke kiri 1 2 3 di sini. Kita gambar, pasti ini akan sejajar juga. Oke, caranya seperti itu. Ayo gambar garis dengan ketentuan berikut ini. Gambarlah garis yang melalui titik A sejajar dengan garis A. Ya, kalian bisa mengukur ini panjangnya berapa. Misalnya ini panjangnya 2 cm. Cari garis yang ini tegak lurus ya ke sini. Kalian pastikan panjangnya sama 2 cm juga. Kalau kedua garis ini dihubungkan pasti sejajar. Ya. Jadi hitung jarak di sini 2 cm, hitung lagi di sini 2 cm, hubungkan. Nah, ini harus tegak lurus. Ya, ini harus tegak lurus. Pasti ini sejajar. Latihan garis manakah yang saling tegak lurus ya. Jadi di sini yang tegak lurus adalah F dengan C. Jadi F tegak lurus dengan C. Kemudian itu aja, satu aja yang tegak lurus, F dengan C saja. Kemudian atau boleh ditulis dengan kalimat ya, F tegak lurus. Ya ampun, F dengan C itu sejajar. Maaf ya, tegak lurus. Tegak lurus. F dengan D, tegak lurus D ya, F tegak lurus D. Ini bisa kalian buktikan ini 90 derajat. Kemudian C juga tegak lurus D ya. C tegak lurus D. Boleh ditulis sendiri ya, C tegak lurus D. Itu aja. Ya. Kalau C tegak lurus D, pasti D tegak lurus C juga ya. Bisa kalimatnya dibalik-balik. Melalui titik A dan melewati titik A, ayo gambar garis dengan ketentuan berikut melewati titik A dan tegak lurus dengan garis A. Kalian sketch dulu, pastikan ini tegak lurus bisa menggunakan penggaris segitiga. Ya, lalu kalian kasih titik di sini baru garisnya. Sama ya. Melewati titik B dan tegak lurus garis B. Ini pas garis di sini ya, pastikan di sini dengan penggaris segitiga ya. Nah, di sini kasih titik dulu, setelah itu baru dibikin garisnya. Nah, seperti itu ya. Ayo pilih garis-garis sejajar. Ingat sejajar simbolnya adalah seperti ini. Dari sini yang sejajar itu I, E dan I. E sejajar dengan I. Lalu ada lagi enggak? Di sini G dengan H. G sejajar dengan H. Ada lagi enggak? A dengan C. A sejajar dengan C. Baru kelihatan maka. B dengan D. B sejajar dengan D juga. Nah itu ya, ada A dengan C, B dengan D, E dengan tidak ada, E dengan I ternyata ya, G dengan H. Oke. Gambar garis melalui titik A, ya gambarlah garis-garis berikut. Gambar garis melalui titik A dan sejajar garis A. Ini kalian ukur berapa panjangnya, misalnya 3 cm. Kalian bikin titik di sini, pastikan tegak lurus, ukur juga 3 cm ya. Kalau sudah ketemu titiknya baru digambar. Seperti itu ya. Ini misalnya ya, ini 3 cm itu misal. Intinya ini sama ini jaraknya harus sama. Gambar garis C dan D yang masing-masing jaraknya 1 cm dari garis A sejajar garis A. Ya, gambar lagi titik ya. C dengan D pastikan 1 cm. Di sini tuh misalnya 3 ya. Di sini 1 cm, di sini bikin 1 cm kedua titik ini lalu dihubungkan. Pastikan ini tegak lurus ya, tegak lurus. Itu aja. Oke, untuk materi berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu, kita sudah sampai halaman 68. Kita nanti akan bahas jenis-jenis segi 4. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.